Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dari Prodi PGMI semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS mata kuliah Peradaban Islam dan Budaya Lokal yang berjudul Sikap Umat Islam terhadap Konflik Negara Iran, Israel, dan Palestina. Selamat menyaksikan. Latar belakang konflik yang melibatkan Israel, Iran, dan Palestina adalah salah satu isu geopolitik yang paling kompleks dan berkepanjangan di dunia. Konflik ini tidak hanya berdampak pada stabilitas regional, tetapi juga memicu perdebatan sengit di dunia internasional, termasuk di kalangan umat Islam. Sebagai agama mayoritas di banyak negara yang berdekatan dengan wilayah konflik, Islam memiliki ikatan sejarah, budaya, dan spiritual yang dalam dengan tanah Palestina, khususnya Yerusalem. Oleh karena itu, kenapa kita penting mempelajari materi ini? Karena kita juga harus memahami sikap umat Islam terhadap konflik ini bukanlah hanya sekedar pilihan politik, melainkan juga cerminan dari pemahaman keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan, dan tanggung jawab moral. Penting untuk memahami bagaimana umat Islam sebaiknya menyikapi konflik ini, apakah dengan menjaga kenetralan, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal, atau memberikan dukungan pada salah satu pihak. Konsep dasar Islam. Yang pertama, keadilan. Islam sangat menekankan keadilan sebagai prinsip fundamental. Setiap tindakan, baik individu maupun kolektif, harus didasarkan pada keadilan. Ini berarti menentang penindasan dan membela hak-hak yang didolimi. Kedua, perdamaian. Meskipun Islam mengakui hak untuk membela diri, tujuan utama adalah perdamaian dan stabilitas. Perang dianggap sebagai jalan terakhir dan harus dihindari jika ada alternatif damai. Ketiga, solidaritas umat Islam atau ukhuwah Islamiyah. Konsep persaudaraan sesama muslim sangat kuat dalam Islam, mendorong umat Islam untuk saling membantu dan mendukung terutama dalam kesulitan. Keempat, hak asasi manusia. Meskipun tidak diformulasikan dalam bentuk modern, prinsip-prinsip Islam secara inheren mengakui martabat dan hak-hak dasar setiap individu tanpa memandang agama atau etnis. Dan yang kelima, perlindungan minoritas. Dalam sejarah Islam, non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam diberikan perlindungan dan hak-hak tertentu. Ini menunjukkan pentingnya hidup berdampingan. Sejarah singkat konflik antara negara Israel, Iran, dan Palestina. Yang pertama, konflik Israel dan Palestina berakar pada sengketa tanah dan identitas setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah. Gerakan Zionisme berupaya mendirikan negara Yahudi di Palestina. Puncak konflik adalah pembentukan negara Israel pada tahun 1948 yang diikuti oleh eksodus massal warga Palestina atau disebut Nakba dan serangkaian perang Arab Israel, perebutan Yerusalem, pembangunan pemukiman ilegal Israel di tepi barat, dan blokade Gaza adalah isu-isu sentral yang memperpanjang konflik. Secara singkat konflik yang kedua yaitu negara Iran dan Israel. Konflik Iran dan Israel, hubungan Iran dan Israel memburuk drastis setelah Revolusi Islam. Revolusi Islam Iran tahun 1979. Iran yang menganggap Israel sebagai entitas ilegal dan representasi dominasi Barat, secara terbuka mendukung kelompok-kelompok perlawanan Palestina dan Lebanon. Israel di sisi lain menganggap program nuklir di Iran dan dukungan Iran terhadap ancaman eksistensial. Konflik inilah seringkali berlangsung melalui proksi di wilayah seperti Suriah dan Lebanon. Hubungan dengan fenomena sosial atau konteks kekinian.
Yang pertama ada sentimen solidaritas. Mayoritas umat Islam, terutama di negara-negara mayoritas Muslim, merasakan solidaritas yang mendalam terhadap rakyat Palestina yang dianggap tertindas. Ini terlihat dari demonstrasi massal, kampanye penggalangan dana, dan pernyataan dukungan dari berbagai organisasi Islam dan pemerintah. Yang kedua, perpecahan pandangan. Meskipun ada solidaritas, terdapat pula perdebatan internal mengenai pendekatan yang tepat. Beberapa kelompok berpendapat bahwa dukungan militer adalah salah satunya jalan, sementara yang lain menyerukan solusi diplomatik dan non-kekerasan. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Media sosial memainkan peran krusial dalam menyebarkan informasi tentang konflik. Ini membentuk opini publik, memobilisasi dukungan, dan terkadang memperuncing polarisasi. Dan yang keempat, dimensi geopolitik. Konflik ini seringkali dimanfaatkan oleh berbagai aktor regional dan internasional untuk kepentingan geopolitik mereka. Memperumit upaya penyelesaian, Iran menggunakan isu Palestina untuk menggalang dukungan regional, sementara Israel mencari dukungan dari kekuatan Barat. Kelima, peran ulama dan pemimpin agama. Para ulama dan pemimpin agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk narasi dan sikap umat. Mereka seringkali menjadi rujukan bagi umat dalam memenuhi atau memahami kompleksitas konflik dari perspektif Islam. Lalu bagaimana seharusnya sikap umat Islam? Apakah harus netral? Dalam situasi ini, penindasan dan pelanggaran HAM, Islam tidak mengajarkan tentang kenetralan buta. Bersikap netral berarti membiarkan ketidakadilan berlanjut. Kemudian, apakah mendukung kemanusiaan? Ini adalah sikap yang paling selaras dengan Islam. Berpihak pada kemanusiaan berarti membela korban tanpa memandang latar belakang mereka, menyerukan perlindungan sipil dan menyediakan bantuan. Penderitaan rakyat Palestina adalah isu kemanusiaan yang mendesak. Kemudian yang terakhir, apakah harus memihak? Memihak secara membabi buta tanpa mempertimbangkan keadilan itu berbahaya. Namun jika memihak berarti pada keadilan dan kebenaran, maka itu adalah kewajiban. Dalam konteks antara negara Israel dan Palestina ini, berarti mendukung hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan mengakhiri pendudukan. Terhadap Iran dan Israel, dukungan harus didasarkan pada apakah tindakan mereka adil dan membawa perdamaian, bukan hanya karena identitas mereka saja. Kesimpulannya, sikap umat Islam terhadap konflik ini haruslah berlandaskan pada keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan, bukan sekedar emosi. Umat Islam tidak boleh netral di hadapan ketidakadilan. Sikap terbaik adalah mendukung kemanusiaan yang secara otomatis akan mengarahkan pada berpihak pada keadilan. Ini berarti mendukung hak-hak dasar rakyat Palestina dan menyerukan di akhirnya penindasan. Sikap terhadap Iran dan Israel harus kritis, mengevaluasi setiap tindakan mereka berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan universal. Apa saja pesan moral dalam materi ini? Yang pertama, utamakan kemanusiaan, prioritaskan keselamatan dan martabat setiap individu. Kedua, tegakkan keadilan, berjuang untuk keadilan bagi semua, menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran. Ketiga, cari solusi damai, selalu upayakan dialog, diplomasi, dan negosiasi yang adil. Empat, hindari fanatisme, jauhi sikap ekstrim yang memicu kebencian. Dan yang kelima, bersatu untuk kebaikan. Gunakan kekuatan kolektif untuk menyerukan perdamaian dan keadilan. Intinya, sikap Muslim haruslah pro kemanusiaan dan pro keadilan yang secara alami akan membela mereka yang tertindas dan menolak segala bentuk kezaliman. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.